Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Saya Nuryanto dan Farhan dari Universitas Gunadarma. Pada video ini kami akan membahas mengenai metode pelaksanaan pekerjaan bore pile pada proyek flyover Delta Mas. Metode pelaksanaan pekerjaan merupakan urutan pelaksanaan pekerjaan yang logis dan teknis sehubungan dengan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dan kondisi medan kerja, guna memperoleh cara pelaksanaan yang efektif dan efisien. Pekerjaan pondasi pada umumnya merupakan pekerjaan awal dari suatu proyek konstruksi. Pada proses ini sebaiknya dilakukan dengan hati-hati karena sangat menentukan struktur atas nantinya. Fungsi dari pondasi bore pile sama dengan pondasi tiang pancang, tapi memiliki perbedaan pada proses pengerjaannya, yaitu dimulai dengan pelubangan tanah sampai pada kedalaman yang sudah direncanakan. Kemudian pemasangan tulangan besi yang dilanjutkan dengan pengecoran beton. Pondasi bore pile banyak digunakan pada proyek konstruksi, demikian pula pada proyek pembangunan flyover Delta Mas. Sebagaimana diketahui, pondasi bore pile adalah pondasi tiang yang pemasangannya dilakukan dengan mengebor tanah terlebih dahulu. Kemudian diisi tulangan yang telah dirangkai atau dirakit. Setelah itu kemudian dicor dengan material beton. Apabila tanah mengandung air, maka dibutuhkan pipa besi atau yang bisa kita sebut sebagai temporary casing untuk menahan dinding lubang bor agar tidak terjadi kelongsoran. Dan pipa ini akan dikeluarkan pada waktu pengecoran beton telah selesai. Video ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk memberikan gambaran mengenai visualisasi metode pelaksanaan pekerjaan bore pile pada suatu proyek flyover. Selamat menyaksikan. Zaman sedang mengalami perkembangan yang pesat, di mana infrastruktur di Indonesia sedang mengalami kemajuan yang sangat drastis dengan bukti pembangunan yang dilakukan di mana saja, guna meningkatkan mobilitas. Salah satunya adalah pembangunan flyover. Kota Delta Mas adalah kawasan terpadu modern seluas kurang lebih 3.200 hektar yang terdiri dari zona industri, hunian, dan komersial yang terletak di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Kota Delta Mas terletak dengan strategis di zona industri di sebelah timur Jakarta dan memiliki akses langsung dari Jalan Tol Jakarta Cikampek di kilometer 37. Pembangunan proyek flyover di Kota Delta Mas memiliki latar belakang yang bertujuan untuk menggerakkan dan membangkitkan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan adanya flyover, diharapkan akan tercipta konektivitas yang lebih baik antara berbagai kawasan di Kota Delta Mas, sehingga memperlancar mobilitas penduduk, pengusaha, dan pekerja. Hal ini akan meningkatkan aksesibilitas menuju pusat-pusat industri, hunian, dan komersial di wilayah tersebut. Maka dari itu, PT Pembangunan Delta Mas saat ini telah mengikat kontrak dengan PT Asri Karya Lestari sebagai kontraktor utama dan PT Perencana Jaya sebagai konsultan MK tentang pekerjaan proyek pembangunan flyover Boulevard Road Kota Delta Mas. Untuk mewujudkan seluruh perencanaan menjadi bangunan fisik, metode pelaksanaan konstruksi sangat penting. Ini adalah penjabaran tata cara dan teknik serta merupakan inti dari seluruh kegiatan dalam sistem manajemen konstruksi. Langkah-langkah pembangunan flyover terdiri dari pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur bawah, pekerjaan struktur atas, dan pekerjaan finishing. Tahapan tersebut dilakukan secara berkaitan dan saling berhubungan. Fokus pembahasan yang diambil dalam pembuatan video ini adalah terkait dengan pengerjaan pondasi bore pile pada bagian pekerjaan struktur bawah pembangunan flyover. Proyek bangunan sipil dimulai dengan pengerjaan pondasi yang merupakan struktur pertama yang dibangun. Pondasi menjadi penopang seluruh bagian atas bangunan, upper structure. Fungsinya yang sebagai bagian dari struktur bawah tanah, substructure, adalah untuk menyalurkan beban bangunan dan berat sendiri ke lapisan tanah pendukung, bearing layers. Oleh karena itu, perencanaan pondasi harus memastikan kekuatan bangunan terhadap beban sendiri, beban yang bekerja, dan tekanan dari luar seperti angin, gempa bumi, dan sebagainya. Penting untuk menghindari penurunan bangunan melebihi batas yang ditentukan. Jika pondasi tidak mencapai tanah keras yang direncanakan, bangunan berisiko mengalami penurunan yang signifikan.
Di sini, saya akan menjelaskan terkait metode pelaksanaan pekerjaan pondasi bor pile pada pembangunan flyover. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan pondasi bor pile, pasti menggunakan peralatan guna menunjang kelangsungan berjalannya proses pekerjaan pondasi bor pile. Adapun peralatan yang digunakan adalah seperti drilling rig, ekskavator, crawler crane, mixer truck, dump truck, water tank, temporary casing, pipa tremi, corong cor, cetakan silinder beton, serta corong selam. Proses pekerjaan pondasi bor pile pasti membutuhkan material bahan seperti beton ready mix dan tulangan. Material bahan tersebut harus sesuai dengan spesifikasi yang ada pada perencanaan. Pada pelaksanaan pekerjaan pondasi bor pile kali ini memakai mutu beton FC30 dan mutu baja FY400. Metode pelaksanaan pekerjaan pondasi bor pile terdiri dari pekerjaan persiapan peralatan dan lapangan, serta penentuan titik bor, pekerjaan pengeboran awal dan pembuangan tanah, fabrikasi tulangan pondasi, pekerjaan instalasi casing, pengeboran kembali dan pembuangan tanah, pengecekan kedalaman, pekerjaan instalasi tulangan, pekerjaan pengecoran, dan terakhir adalah pekerjaan pencabutan casing. Pekerjaan yang pertama dilaksanakan adalah pekerjaan persiapan dan pekerjaan pengukuran penentuan titik bor pile. Pertama-tama, pekerjaan bor pile diawali dengan persiapan akses peralatan di lapangan guna untuk jalannya peralatan menuju titik bor. Setelah tahap persiapan diselesaikan, selanjutnya adalah proses pengukuran penentuan titik pondasi bor pile. Pada proses pengukuran ini dibantu menggunakan alat total station. Setelah penembakan titik koordinat yang dibantu alat total station, kemudian diberikan tanda menggunakan cat atau patok agar terlihat dan tidak bergeser pada saat memulai pengeboran. Pada proses pengukuran titik pondasi ini bertujuan supaya titik yang akan dibor tidak meleset dari yang telah direncanakan. Setelah pekerjaan persiapan peralatan serta penentuan titik bor, baru dimulai pekerjaan pengeboran awal. Pertama, setting alat drilling rig meliputi persiapan dan pengecekan koordinat alat bor supaya tepat pada titik bor yang telah ditentukan, termasuk pemilihan jenis mata bor yang cocok untuk digunakan, misal seperti mata bor untuk pemecah beton pekerasan rigid pavement. Pengeboran dilakukan sesuai dengan titik yang sudah ditentukan dari hasil survei. Tulangan pondasi dirakit di area pabrikasi yang lokasinya tidak jauh dari lokasi proyek dan bersebelahan dengan site office. Lokasi pabrikasi juga terdapat area penempatan untuk bahan material yang dibutuhkan pada proses pembangunan. Pada proses perakitan tulangan pondasi, perlu diperhatikan dimensi tulangan utama dan tulangan spiral. Selanjutnya menentukan panjang tulangan utama serta jarak tulangan spiral yang dibutuhkan dan harus sesuai dengan perencanaan. Penyambungan tulangan utama dan sengkang menggunakan kawat benrat. Jarak masing-masing tulangan disesuaikan dengan perencanaan. Untuk kedalaman pondasi sekitar 30-40 meter dibuat 3 section tulangan pondasi. Section pertama panjangnya sekitar 11 plus 4 meter, yaitu gabungan. Untuk section kedua dan ketiga 11 meter. Ditambah 1 meter untuk overlapping tulangan utama tanpa tulangan spiral untuk penyambungan antar section tulangan. Setelah kedalaman lubang pondasi mencapai 8-15 meter, baru boleh dimulai pekerjaan pemasangan casing. Panjang casing yang digunakan tergantung pada karakteristik tanah dan juga ketersediaan casing tersebut. Karena casing ini sendiri mempunyai fungsi sebagai penahan dinding lubang pondasi agar tidak terjadi kelongsoran akibat tanah yang tidak stabil. Dan casing ini akan dikeluarkan pada waktu pengecoran beton. Sebelum pemasangan casing dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pelebaran lubang pondasi menggunakan sepatu mata bor sedalam casing yang akan dipasang, supaya tidak merubah dimensi pondasi yang direncanakan. Baru casing dapat dipasang dengan diberikan tekanan oleh alat drilling rig ke dalam lubang pondasi. Setelah casing terpasang, dilanjutkan pekerjaan pengeboran kembali dan pekerjaan pembuangan tanah. Pengeboran dilakukan menggunakan mata bor tanah hingga kedalaman yang telah ditentukan. Kedalaman lubang pondasi dapat dikontrol dari monitor pada alat drilling rig. Pada alat tersebut terdapat monitor yang menunjukkan koordinat titik bor, kemiringan alat bor, dan kedalaman lubang pondasi, sehingga dapat dengan mudah mengontrol jalannya proses pengeboran.
Pada titik PS30 terdapat keruntuhan tanah yang terjadi pada kedalaman 15 meter, yang dimana pada kedalaman tersebut terdapat aliran air sehingga tanah terdorong oleh aliran air dan tidak dapat dijangkau oleh casing. Dengan demikian, solusi yang telah dilakukan adalah pertama dengan mengubah metode pengeboran yang sebelumnya menggunakan metode kering menjadi metode basah. Proses metode pekerjaan pengeboran metode basah yaitu dengan mengisi lubang pondasi dengan air. Air tersebut harus ditambahkan bahan kimia yaitu polimer. Bahan kimia polimer mempunyai kegunaan untuk meningkatkan suatu viskositas. Campuran air dengan polimer mengakibatkan viskositas air di dalam lubang tersebut meningkat. Perbandingan tekanan antara aliran air yang terdapat pada lubang pondasi dengan tekanan yang dihasilkan dari campuran air dan polimer bernilai lebih kecil. Sehingga aliran air tersebut tidak cukup kuat untuk mendorong air ke lubang yang berisi campuran air dan polimer. Selanjutnya adalah proses pengecekan kedalaman lubang pondasi. Pertama adalah dengan melihat monitor yang menunjukkan kedalaman lubang bor pada alat drilling rig. Jika pada monitor sudah menunjukkan kedalaman yang direncanakan, maka pengeboran sudah selesai. Setelah itu, bisa juga melakukan pengecekan dengan cara konvensional, yaitu menggunakan meteran yang ujungnya diikat oleh besi atau pemberat, lalu dimasukkan ke dalam lubang hingga sampai pada permukaan. Jika kedalaman sudah sesuai dengan perencanaan, maka dapat dilakukan proses instalasi tulangan. Setelah proses fabrikasi tulangan selesai dan pengeboran sudah mencapai kedalaman yang direncanakan, baru dapat dimulai pekerjaan pemasangan tulangan. Pemasangan tulangan menggunakan alat crawler crane untuk mengangkat serta memposisikan tulangan supaya dapat masuk ke dalam lubang pondasi. Tulangan itu sendiri terdiri dari 3 section yang nantinya akan disambungkan. Proses penyambungan tulangan antar section menggunakan metode pengelasan atau welding. Tulangan utama tersebut diberi overlapping sekitar 1 meter untuk memperkuat dan mempermudah dalam proses penyambungan. Proses tersebut dilakukan hingga semua section tulangan terpasang. Pada section terakhir diberi besi di 2 titik dan ditopang ke casing dengan cara dilas guna menahan tulangan supaya tidak jatuh ke dasar lubang. Karena ada selimut beton pada permukaan yang jaraknya antara permukaan dengan tulangan sekitar 1 meter. Beton decking juga dipasang dengan cara diikat dengan kawat bendrat ke tulangan guna menjaga jarak selimut beton agar tetap sesuai. Setelah pengerjaan pemasangan tulangan selesai, selanjutnya ialah pemasangan pipa tremi. Pada proses pemasangan pipa tremi terlebih dahulu dipasang safety tremi di atas casing yang berguna untuk menahan dan mengunci pipa tremi pada proses pemasangannya per section. Jumlah section dan panjang pipa tremi ditentukan dengan kedalaman lubang pondasi. Setelah pipa tremi sudah mencapai dasar lubang, setelah itu dipasang corong-cor di atas pipa tremi. Pada proses pemasangannya dibantu dengan alat crawler crane. Harus disiapkan juga saluran untuk aliran air dan lumpur yang terangkat pada proses pengecoran. Tahap selanjutnya adalah proses pengecoran pondasi borpel. Pada saat mixer truk sampai ke lokasi, langsung dilakukan uji slam test serta pengambilan sampel beton silinder untuk memastikan bahwa beton tersebut sesuai dengan spesifikasi pada perencanaan. Setelah uji slam test sudah sesuai, lalu mixer truk diarahkan persis ke lubang corong-cor untuk melakukan proses pengecoran. Pada proses pengecoran perlu diperhitungkan volume untuk menentukan jumlah section pipa tremi yang akan dicopot. Karena pada aturannya pengecoran yang dilakukan harus di bawah atau pipa tremi harus disisakan minimal 3-5 meter di bawah muka beton. Maka dari itu harus ada perhitungan antara ketinggian beton yang sudah terisi dengan panjang pipa tremi yang akan disisakan. Indikator yang menunjukkan lubang sudah terisi penuh adalah keluarnya beton serta terlihatnya agregat yang keluar dari lubang pondasi. Setelah semua tahap selesai, selanjutnya ialah pengangkatan semua alat bantu pengecoran yaitu pipa tremi dan safety tremi. Tahap yang terakhir setelah semua proses pengecoran sudah dilakukan dengan baik adalah dengan melakukan pelepasan casing yang berada di lubang pondasi. Prosesnya adalah dengan cara mengikat casing tersebut dengan seling baja di kedua titik. Setelah itu langsung diangkat dengan dibantu oleh alat crawler crane. Guna untuk menjaga kebersihan area proyek, maka setelah proses pengecoran dilakukan pembersihan di area tersebut, termasuk tanah dan lumpur yang keluar pada proses pengeboran dan pengecoran, menggunakan ekskavator dan dump truck sampai melakukan pembersihan peralatan yang dipakai supaya beton yang menempel tidak mengering. Pada prosesnya dengan cara mencuci peralatan dengan air. Demikian video metode pelaksanaan pekerjaan borpel. Semoga dapat dijadikan salah satu referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang penerapan teori dan metode pelaksanaan fondasi borpel.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.